Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang rasanya pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam renungan pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan satu tema, yaitu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapapun kita, siapapun kita dan dimanapun kita butuh yang namanya bahagia. Jadi bahagia ini sangat dibutuhkan buat semua orang. Bahagia. Semua orang rindu atau pingin bahagia. Nah, tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bahagia yang seperti apa? Nah, di dalam Lukas 11 ayat 28 di sana dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 22 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang ingin atau rindu untuk berbahagia, cuma mendengar saja saudara. Cuma mendengar saja, tetapi tidak pandai memelihara. Bapak Ibu Saudara, bahkan tidak suka untuk menjadi pelaku firman, tidak pandai untuk menjadi pelaku firman. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan lebih pandai, yaitu menipu diri sendiri. Banyak orang yang hanya bisa menipu diri sendiri Bapak Ibu Saudara, karena tidak mau menjadi pelaku firman. Firman didengar, mendengar saja, menjadi pendengar yang baik, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman. Sehingga apa? Menjadi penipu diri sendiri. Inilah yang banyak terjadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan beri contoh. Sakyus Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya ambil contoh Sakyus Bapak Ibu Saudara? Karena Sakyus inilah yang menikmati kebahagiaan yang sejati Bapak Ibu Saudara. Sakyus ini orang kaya saudara, orang kaya, tetapi tidak bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Hartanya banyak, tetapi dibenci banyak orang. Buat apa saudara? Harta banyak tetapi tidak bahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Sakyus dengan mendengar siapa itu Yesus, dia menyimpannya di dalam hatinya Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat Yesus datang di kota dia, nah Sakyus ini rupanya dia ingin melihat Yesus seperti apa sih. Begitu Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha sedemikian rupa sampai naik pohon ara Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sakyus tidak hanya mendengar, tidak hanya disimpan, tetapi dia menjadi pelaku firman yang luar biasa. Menjadi pelaku firman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Sakyus rindu ingin memiliki kebahagiaan yang sejati itu seperti apa gitu. Kebahagiaan yang sejati itu seperti apa? Karena selama ini Sakyus tidak pernah merasakan Bapak Ibu Saudara, walaupun banyak harta, banyak duit, tetapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sebenarnya itu seperti apa. Kebahagiaan yang sejati itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara, ketika perjumpaan dengan Yesus, itulah yang mengubah 180 derajat apa yang dirasakan Sakyus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan Sakyus Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, setengah dari kekayaannya
akan dibagikan kepada orang miskin. Bahkan jika ada yang menarik pajak dengan tidak wajar gitu kira-kira, ya, dia akan kembalikan 4 kali lipat, Bapak Ibu Saudara. Jika ada yang kuperas katanya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa yang dialami oleh Sakius ini. Dan Sakius mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Yaitu apa saudara? Memperoleh berkat yang melimpah bagi dirinya sendiri dan segala isi rumahnya. Jadi Sakius ini mendapatkan suatu kebahagiaan yang sejati Bapak Ibu Saudara. Enggak hanya dirasakan pada dirinya sendiri, tetapi seluruh isi rumahnya. Seisi rumahnya Bapak Ibu Saudara. Merasakan kebahagiaan yang sejati itu. Yang selama ini Sakius tidak pernah rasakan. Sakius tidak pernah dapat. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, melimpah. Tetapi kebahagiaan tidak semua orang bisa menikmati Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita pandai mendengar, ya, pandai juga menyimpan firman itu, memelihara firman itu, dan terlebih menjadi pelaku firman. Itulah yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Itulah yang Tuhan mau supaya apa? Kehidupan kita bahagia yang sejati. Bahagia yang sejati itu menjadi pelaku firman Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan gerakkan untuk memberi, jangan kita menahannya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan suruh, kasih. Sehingga apa? Kebahagiaan yang sejati itu kita bisa nikmati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari pada kesempatan pagi yang indah ini, keteladanan daripada Sakius ini kita terima Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang bahagia, yang sejati, seperti yang dirasakan oleh Sakius ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan yang singkat ini menjadi berkat buat kita, menjadi kekuatan buat kita. Untuk apa saudara? Untuk kita lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan menjadi pelaku firman. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia sejati. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bapak terima kasih. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Bagaimana kami harus pandai mendengar, harus pandai memelihara firman. Terlebih Bapak, menjadi pelaku firman. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang bahagia, yang sejati, yang seperti Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.